Bismillahirrahmanirrahim. Hidup buruh, hidup perjuangan. Kawan-kawan semua yang berbahagia, bahwa hari ini kita turun ke jalan, semua unsur-unsur serikat pekerja, federasi maupun pimpinan-pimpinan di Alias ini berkumpul bersama. Dan satu tujuan, yaitu untuk memperjuangkan upah sejahtera buat pekerja di DKI Jakarta. Karena kita tahu bersama bahwa DKI Jakarta sampai saat ini adalah upahnya dikalahkan oleh negeri-negeri atau daerah-daerah yang ada di seputarannya, daerah penyangga, dari Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi, dan juga Kabupaten Kerawang, dan seterusnya. Ini adalah satu hal yang sangat anomali, sangat tidak mungkin. Masa ada provinsi yang terbesar, kemudian juga menjadi ibu kota, bahkan kota global katanya, tetapi upahnya masih di bawah atau kalah jauh dibandingkan dengan daerah penyangga. Itu adalah maksud dan tujuan kami bersama di sini. Ada 24 federasi yang tergabung, mulai dari Konfederasi SBSI, SPSI, dan KSPI, dan seluruh elemen-elemen buruh yang ada di DKI Jakarta. Kekuatan ini adalah kami ingin menunjukkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Pramono Anung, bahwasannya upah di DKI Jakarta tidak baik-baik saja. Setuju kan? Beliau harus tahu apa persoalan, permasalahan yang mendasar di serikat pekerja maupun pekerja yang ada di DKI Jakarta. Oleh karenanya hari ini kami turun bersama-sama. Kami tidak memandang bendera. Kami adalah pekerja DKI Jakarta, buruh DKI Jakarta akan menuntut UMP sebesar 6 juta rupiah, kawan-kawan. Setuju? Itu yang kita inginkan. Kita tidak mau lagi ada urusan dengan rumusan-rumusan. Bahwasanya angka 6 juta itu adalah angka yang pantas dan angka yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di DKI Jakarta. Setuju kan, kawan? Itulah perjuangan kami. Yang kedua adalah jangan coba-coba upah sektoral dihilangkan dari DKI Jakarta. Jangan coba-coba. Dan ini kita dorong supaya di nasional pun, di tingkat pusat pun melakukan hal yang sama. Jangan sampai menyentuh yang namanya upah sektoral yang sudah ada tahun lalu kemudian hendak dihilangkan. Setuju kan, kawan? Kita minta itu dikembalikan sebagaimana dulu peraturan menteri yang telah ada. 5% di atas upah minimum provinsi yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga, bahwasannya kami juga mendorong dan meminta dengan tegas kepada Bapak Gubernur untuk memperhatikan skala dan struktur upah yang sudah pernah dibuatkan Kepgubnya 130, dan itu harapan kami di tahun 2022 yang lalu itu bisa dilanjutkan dengan sebuah keputusan yang lebih jelas, yaitu adanya prosentase di atas upah minimum, yaitu sebesar 5%. Itu tuntutan kami. Dan sekali lagi perjuangan kami adalah perjuangan semesta bersama-sama dengan pekerja dan buruh yang ada di DKI Jakarta. Sekali lagi, tuntutan ini adalah sebagai awal. Gerakan kami hari ini adalah awal daripada perjuangan pengupahan yang ada di lingkungan DKI Jakarta. Hidup buruh, hidup pekerja. Boleh tambahin? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Winarso dari KSPI dan hari ini bersama kawan-kawan dari federasi, tercatat ada 24. Kita sudah melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk aksi hari ini. Kenapa kita aksi hari ini? Tadi sudah disampaikan bahwa kita menuntut kenaikan upah di DKI sebesar 6 juta rupiah. Rumusannya dari mana? Rumusannya adalah dari kebutuhan buruh. Bahwa buruh punya kontribusi besar terhadap ekonomi di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak menghilangkan peran dari Pak Gubernur yang memang peduli terhadap masyarakat di Jakarta. Kami ucapkan terima kasih. Beberapa ijazah sudah dibebaskan. Beberapa karyawan-karyawan memang sudah diterima di BUMD. Nah, hari ini kita tidak mau ada toleransi seperti apa yang disampaikan oleh struktur di bawahnya, Dinas Tenaga Kerja,
kita sudah beberapa kali mencoba berkoordinasi, berkomunikasi bagaimana ke depannya tentang upah minimum di DKI Jakarta. Tetapi ini adalah langkah kami bahwa hari ini kita harus ketemu dengan Bapak Gubernur. Setuju kawan-kawan? Kita tidak mau ketemu yang lain. Kita kangen sama Pak Gubernur. Kita ingin menyampaikan keluh kesah. Kawan-kawan federasi semua ingin menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur. Kita tidak mau ada irisan di situ oleh Pak Kadisnaker Trust dan Provinsi. Kita tidak mau. Hari ini kawan-kawan punya hak untuk menyampaikan langsung keluh kesah, terutama terkait tentang pengupahan. Banyak kawan-kawan di sini yang dibayar masih di bawah UMP. Banyak karyawan di sini yang masih berstatus belum karyawan tetap, padahal udah bertahun-tahun. Kira-kira itu misi kami hari ini, aksi di depan Balai Kota. Targetnya adalah bertemu Bapak Pramono Anung. Kalau sampai tidak ditemui, kita akan bertahan di sini sampai kapanpun. Terima kasih. Sebentar, saya dari KSBC, ya, dari Sekorwil KSBC menyatakan kita hadir di sini satu, ya, hanya untuk menuntut upah yang layak. Bagaimana DKI Jakarta, ya, selama ini tertinggal dengan Kabupaten Kerawang, Bekasi, sangat jauh. Untuk itu, ya, kawan-kawan media, di sini ada elemen serikat buruh dari berbagai macam konfederasi. Hanya satu tujuan kita adalah bagaimana upah Jakarta yang layak. Pertemuan kami dengan Kadisnaker terakhir adalah dia menunggu diskresi presiden. Berarti tidak punya keyakinan itu. Dinas Tenaga Kerja tidak punya keyakinan menaikkan upah. Masih di awang-awang bahasa pertemuan terakhir dengan kami. Kami nggak mau seperti itu. Artinya, ya, kami dari SP dan SP DKI Jakarta meminta upah yang layak upah. Bukan sekedar menaikkan adem selesai, tidak. Tadi kawan-kawan dari serikat sudah katakan, kalau memang mau bertahan, kita akan bertahan. Ya, mungkin kita bisa memanggil kawan-kawan kami yang akan pulang dari sore nanti atau akan memanggil lebih besar kembali. Kita pastikan itu. Kalau gubernur yang selama ini nggak akan berani, ya. Tetapi dia kemarin menjanjikan pintunya ada di Kadisnaker, maka kita target di sini. Kita di sini menagih ucapan dia kemarin. Ya, upah layak dan layak upah itu yang lebih penting. Jadi tadi kawan Winarso sampaikan masih banyak DKI Jakarta upah di bawah. Kemana pemerintah? Masih banyak pemagangan, kemana pemerintah? Ini fakta, ya, di KBN fakta. Makanya saya minta teman-teman, ini bendera bermacam-macam, tapi yang satu tujuan upah yang layak di DKI Jakarta. Korwil KSBC dengan teman-teman serikat lain akan siap mendukung itu. Bila mana gubernur menaikkan upah yang layak, tentu kita juga akan bersinergi dengan mereka. Tentu kita akan bekerjasama dengan mereka. Tetapi kalau tidak, mohon maaf, buruh juga bisa bertindak sendiri. Baik kawan semua, lintas federasi, lintas bendera, lintas warna, apapun kita hadir hari ini, kita adalah pekerja. Betul? Kita semua buruh. Nama saya Ujang Romli dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman. Bidang yang sangat esensial di provinsi ini. Kita ke sini landasannya jelas. Putusan MK 108 mengatakan pengupahan kemarin-kemarin itu berantakan. Dan kita semua ditempa pengalaman bahwa dengan gubernur-gubernur sebelumnya ada hak diskresi gubernur untuk menentukan UMSP dan UMP. Benar kawan-kawan? Hari ini kita tagih kesaksian putusan MK. Benar? Jangan sampai kita beranjak dari depan gedung Balai Kota ini sampai keputusan itu kita dapat. UMP upah minimum provinsi, bukan upah minimum pas-pasan. 6 juta aja masih kurang, Petua, izin. Iya, berapa? Apalagi di bawah itu. Kami meminta UMP putuskan setidaknya seadil-adilnya. Untuk UMSP paling enggak seperti diskresi yang sudah-sudah 10 tahun yang lalu minimum 5%. Benar kawan-kawan? Biarkan pengusaha nggak setuju nggak masalah. Biarkan asosiasi nggak setuju nggak ada masalah. Gubernur punya diskresi. Gunakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tadi kan menuntut upah layak, Pak. Upah layaknya sendiri untuk angkanya sendiri berapa yang diinginkan para buruh, Pak? Upah layak itu ada 2 di DKI Jakarta plus 1, ya, diingat tuh media, ada 2 plus 1. 2 itu 1 UMP,
upah minimum provinsi. Tuntutannya ada 6 juta, kawan-kawan. Setuju? UMSP kedua. Nah, UMSP ini adalah upah sektoral. Sektor-sektoral yang ada di DKI Jakarta itu adalah sektor yang memberikan kontribusi terbaik ya buat DKI Jakarta. Di PDRB-nya memberikan kontribusi yang terbaik dan itu layak untuk diberikan upah di atas upah minimum provinsi. Nah, namanya upah minimum sektoral provinsi. Dan kita meminta minimal itu 5%. Seperti itu, kawan-kawan. Yang kedua, kemudian yang +1 adalah struktur upah dan skala upah. Ini sering diabaikan. Kalau yang UMP dan UMSP adalah untuk 0 tahun, sementara skala upah dan struktur upah atau kita singkat dengan SUSU itu adalah untuk yang 1 tahun ke atas. Dulu zaman gubernur terdahulu itu sudah ada Kepgub 130 tetapi belum lengkap karena belum ada guidance berapa persen minimal diberikan kepada orang yang telah bekerja 1 tahun lebih minimal, yaitu 5% tuntutan kami. Itu seperti itu, kawan-kawan. Jadi ada 2+1, UMP, UMSP, dan skala upah, struktur upah. Demikian. Baik, dari media, selain CNN ada lagi? Pak, siap. Ini kan udah sering kali Pak, tahun lalu juga seperti ini. Nah, ini apa tuntutannya Pak kalau misalkan tidak direalisasikan dengan betul Pak? Oke. Kita tahu bahwasannya Bapak Gubernur kita, ya, Bapak Pramono Anung adalah hasil daripada pemilihan election yang terjadi di DKI Jakarta. Betul kan, kawan? Oleh karenanya, pasti beliau akan mendengarkan aspirasi dari rakyat di Jakarta. Itu pasti. Kenapa? Karena dia adalah pilihan dari pekerja, dari kita semua yang ada di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Jadi dengan yang lalu tentu beda. Kalau yang lalu PJ, apa kata bos? Kalau ini bosnya siapa, kawan-kawan? Rakyat, bosnya buruh itu sekarang. Karena kita minta upah yang layak. Jadi harusnya Bapak Gubernur akan sejalan, seiring ya dengan kita semua, dengan tuntutan kita semua. Karena itu tidak berlebihan. Upah layak adalah hal yang semestinya diperjuangkan oleh pekerja dan di-ACC oleh gubernur. Begitu. Jadi berbeda. Dan kami yakin sampai saatnya nanti pasti Pak Gubernur akan hadir di hari ini. Setuju kan, kawan? Kita tunggu, kalau perlu kita nongkrong di sini, kawan-kawan. Setuju? Begitu.